23 pemain yang kita ke Indonesia ni untuk AFF punya game. So coach, adakah 23 ini yang terbaik selepas berlangsungnya Elite Game, selepas adanya friendly? Adakah ini yang terbaik coach? Untuk persiapan AFF, saya rasa ini adalah player-player yang terbaik lah, di samping player-player lain. Ada beberapa pemain yang cedera dan ada yang tidak di call up kerana kecederaan. So, tahniah untuk 23 pemain yang terpilih. Untuk situasi sekarang, mungkin mereka adalah yang terbaik lah untuk kita ke AFF. Semalam sudah termeterinya perlawanan pertandingan di Piala AFF, yang mana Malaysia dan Indonesia satu grup, guys. Ya, ini sangat menarik. Ini begini seru, guys, karena di akhir-akhir ini sebenarnya Indonesia dan Malaysia ini belum pernah ketemu, ya, belum pernah ketemu. Dia punya senior, sama ada perlawanan persahabatan ataupun pertandingan yang besar kayak Piala AFF ini. Tetapi di U23 ini barulah dipertemukan Malaysia dan Indonesia. Genderang perang juara ditabuh, Timnas Malaysia tiba di Jakarta, Piala AFF U23 2025 sekitar 11-14 Juli. Jakarta bergemuruh menyambut kedatangan salah satu rival terberat di kawasan Asia Tenggara. Genderang perang menuju gelar juara sudah resmi ditabuh. Timnas Malaysia U23 telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam, tanggal 10 Juli tahun 2025, menandai dimulainya misi mereka merebut supremasi di Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia pada 11-14 Juli. Kedatangan skuad Harimau Muda tidak hanya menandai keikutsertaan biasa, ini adalah sinyal perang psikologis kepada tuan rumah, Indonesia, dan seluruh kontestan lain. Mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi, membawa skuad yang disebut-sebut generasi emas baru. Di antara mereka terdapat sejumlah nama yang merumput di Liga Super Malaysia, bahkan beberapa yang sudah mencicipi caps di tim senior. Di lobi kedatangan internasional, sorotan media langsung membanjiri rombongan tim. Sang pelatih kepala, Moh Nizam Jamil, tampil tenang namun tegas. Kepada wartawan yang mengerubunginya, ia berkata, "Kami datang ke sini bukan untuk bertamasya. Target kami jelas, juara. Kami menghormati semua lawan, tapi Malaysia selalu main untuk menang." Ucapannya disambut sorak-sorai para pendukung Malaysia yang sengaja menjemput dengan spanduk bertuliskan, "Malaysia boleh," dan "Juara AFF 2025 milik kami." Tak pelak, suasana bandara memanas. Beberapa supporter Indonesia yang kebetulan hadir tak mau kalah, meneriakkan, "Garuda di dadaku," untuk membalas yel-yel rival. Piala AFF U23 2025 di Indonesia memang dijadwalkan singkat dan padat. Babak grup dan semifinal hingga final digelar dalam rentang 11-14 Juli. 4 venue disiapkan di Jakarta dan sekitarnya untuk menampung laga yang diprediksi syarat gengsi. Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) memilih Indonesia sebagai tuan rumah karena infrastruktur yang dinilai paling siap. Namun di balik kesiapan itu, tekanan bagi tuan rumah juga besar. Gelar juara bukan sekadar impian, melainkan tuntutan publik. Malaysia datang sebagai salah satu unggulan utama. Dalam edisi 2023 lalu, mereka nyaris menjadi juara namun kandas di tangan Vietnam di semifinal. Kini mereka ingin menebus kegagalan tersebut. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bahkan mengirim delegasi khusus untuk memantau kondisi Jakarta sejak jauh hari, memastikan akomodasi dan transportasi skuad berjalan mulus. Tim Malaysia U23 2025 dipimpin kapten muda berbakat, Amirul Danish. Gelandang bertahan agresif ini disebut sebagai pembunuh senyap, tackle bersih, visi bermain tajam. Duetnya dengan Faisal Ghazali di lini tengah menjadi kekuatan Malaysia dalam menyerang maupun bertahan. Di lini depan, sorotan tertuju pada striker sensasional Akmal Rahman.
Pemain muda Selangor FC itu menjadi top skor Liga Super Malaysia U23 musim lalu. Akmal dikenal cepat, licin, dan dingin di depan gawang. Pelatih Indonesia U23 bahkan sudah secara terbuka memperingatkan lini belakang Garuda Muda untuk mewaspadai pergerakannya. Di sektor sayap, Malaysia memiliki Syarifuddin Halim, yang disebut-sebut sebagai salah satu winger tercepat di Asia Tenggara. Dengan permainan direct khas Malaysia, kecepatan Syarifuddin bisa jadi senjata mematikan dalam skema serangan balik. Di belakang, duet bek tengah Firdaus Hafiz dan Arif Zakwan mengandalkan postur dan pengalaman bermain di Liga Super. Penjaga gawang mereka, Khairul Iskandar, punya catatan bagus dalam adu penalti, modal penting jika laga fase gugur berjalan ketat. Tentu saja, kedatangan Malaysia langsung menyulut semangat pasukan Garuda Muda. Pelatih kepala Indonesia U23, Shin Tae-yong, yang baru saja memperpanjang kontrak hingga 2027 tak mau terpancing perang kata-kata. Namun ia mengakui Malaysia adalah lawan serius. Kami sudah pelajari video mereka. Malaysia tim kuat, tapi kami tuan rumah. Kami akan bermain untuk menang di depan supporter sendiri, katanya singkat saat sesi latihan di Stadion Madia. Persiapan Indonesia juga terpantau ketat. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, yang turun di turnamen ini karena usia masih memenuhi syarat, Arhan Fikri, hingga Frankie Misa tampak antusias. Di sesi latihan terbuka, para pemain berlatih pressing ketat dan finishing cepat, pertanda pelatih ingin bermain agresif. PSSI bahkan menggelar briefing khusus soal pengamanan dan protokol untuk mengantisipasi potensi gesekan antar supporter. Rivalitas Indonesia-Malaysia memang terkenal panas. Namun PSSI dan AFF bertekad agar turnamen ini berjalan aman dan menjadi etalase terbaik sepak bola muda ASEAN. Di luar lapangan, Jakarta mulai demam AFF U23. Baliho turnamen sudah terpasang di Bundaran HI, Sudirman, hingga Senayan. Tiket pertandingan di GBK untuk laga semifinal dan final dilaporkan laris manis. Pemerintah DKI Jakarta bahkan memfasilitasi park and ride dan bus gratis dari beberapa titik untuk mendukung penonton. Warung kopi, angkringan, hingga kafe modern di Jakarta juga mulai ramai membahas peta kekuatan turnamen. Obrolan fans di media sosial panas, saling membanggakan tim masing-masing. Tagar tanda pagar Garuda Muda juara 2025 dan tagar Malaysia boleh bersaing ketat di trending topik.